Ada dapat kabar kak? Pola tuh baca belum? Kabar Isu ini apa nih? Yang bahwasannya wali kota, gubernur, bupati itu nak dipilih DPR. Mana bagian lokal rakyatnya lagi nih kak? kalau isu itu lah dapat, tapi memang sedikit lah mengganggu rezeki per 5 tahunan kan. Apa dekat rezeki? Ya memang kenyataannya bahwa itu rezeki pada saat pilkada, ya kan? Harapan pemerintah, harapan masyarakat bahwa setiap rumah itu dimasuki oleh tim sukses. Duit masyarakat. Ya minimal lah, ya kan? Minimal ada cawe-cawenya lah dari. Jadi kakaknya sebagai masyarakatnya lah ya. Hilang rezeki minimal itu yang pada dasarnya memang nyoblos, ya kan? Ya. Nah, tapi kan kebiasaannya di tim sukses juga kadang-kadang. Oh, ya berarti salah satu pelaku. Ada yang ke rumah ke rumah. Yang ke rumah ke rumah. Kadang-kadang. Hilang kalian kamu tuh kayak. Ya tergantung mana konsepnya. Nah kan DPR yang milih. Ya minimal lah Berapa tim ses lah. Mengikut, kita bisa mengikut lobby partai politik, jadilah dikit-dikit. Bisanya amplop. Itu amplopnya pasti besar. Rasoku ya. Iya. Tidak cak yang di masyarakat mungkin 100-200. Cuma kalau nak lobby-lobby ke partai politik, yang pertama yang harus dilihat, ya kan, perpindahan dari pemilihan langsung, ya kan, secara harfiahnya adalah demokrasi tetap berjalan, ya demokrasi tetap berjalan. Nah, pada saat diambil oleh partai, ya kan, yang ditakutkan oleh masyarakat, yang dipilih langsung oleh masyarakat pun, wali kota atau bupatinya belum tentu untuk merespon setiap persoalan-persoalan masyarakat, ya kan, apalagi nanti dipilih oleh DPR, ya kan, yang pasti akan terlebih dahulu mengakomodir kepentingan partai. Jangankan dia langsung merespon, pasti dia akan bertanya dulu, ya kan, kepada partai-partai yang kepala daerahnya nih. Iyalah, kepala daerahnya memilih mereka kan, karena secara tidak langsung tidak mungkin persoalan masyarakat, apalagi itu yang krusial, tanpa harus berkonsultasi dengan partai pendukung. Jadi lebih bisa kewenangannya partai politik di Dewan itu tidak terkait kebijakan-kebijakan sangat besar, ya kan? Kita sudah tahu lah, tidak usah, bukan sudah jadi rahasia umum bahwa partai politik saat ini, ya kan, tidak memberikan pendidikan politik yang benar-benar real di masyarakat, ya kan? Setelah kita memilih, masyarakat tidak pernah diberikan pendidikan politik yang benar-benar. Perasaan dari dulu kak, Apanya? pendidikan politik itu tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Iya itu tadi. Apalagi nanti menjauhkan, ya kan, menjauhkan pemerintah kota maupun bupatinya sama masyarakat. Kalau sekarang masyarakat masih, aku ini kan kemarin milih iya kan? Ya. Ya kan? Kalau ke depan enggak lagi, aku kan tidak dipilih oleh kamu. Aku kan dipilih oleh partai. Nah, apakah partai? Cuman kan Dewan ini kata perwakilannya rakyat. Yang dipilih ini kan cuma kepala daerah. Jadi kan ada pileg nih, pileg tetap dipilih oleh rakyat. Sudah akan kita ngomongnya bahwa DPR itu adalah Dewan Perwakilan. Iya, benar. Ya kan? Tapi apakah Dewan pernah merespon? Ya kan, yang serius untuk persoalan-persoalan masyarakat? Ada, karena itu pendukung. Misal itu dapil aku loh, itu nyaku person to person, ya kan. Tapi pada saat akan memutuskan sesuatu yang besar, ya kan, tidak perlu dirembuk ya. Tarik ulurnya kelihatan bahwa kan mereka ini kan politik kolegial nih, ya kan. Oh, kalau ngomong ya lajulah,
karena itu kepentingan rakyat lagi dulu, itu bukan dapil aku, yang ribut itu adalah dapil kau. Kalau kita merespon keseluruhannya kan belum tentu ada gunanya untuk aku, kan masalah sifat alamiah. Sifat alamiah dari masyarakat, dari pimpinan-pimpinan kita ini. Kalau ndak kate ibannya, ya berarti makin jauh nih ya, rakyat yang memiliki ya tinggal kepentingan kita dengan kepala daerah. melihat mekanismenya. Sudah pernah terjadi, ya kan, sebelum ini pilihan juga kan dari DPR, ya kan. Waktu itu ribut karena tidak ada, ya kan, di 98 ke bawah, ya kan. Tapi kan pernah kan? Sudah pernah, sudah pernah. Nah, kan bagusnya loh pada saat itu, bahwasanya kalau itu dipilih DPR, tidak ada terkotak-kotak masyarakatnya. Bagusnya dipilih, tidak ribut-ributnya, tetangga kiri karena masih pacaran. Benar, itu salah satu yang sisi positifnya. Iya. Karena masyarakat tidak diberi pemahaman tentang pendidikan politik. Kenapa terkotak-kotak? Ya kan? Amerika toh dipilih oleh masyarakat melalui vote. Ya kan? Cuma terlalu jauh kita membandingkan dengan Amerika. Di situasi kita ini negara bukan negara maju, itu negara berkembang. Iya kan? Intinya kita ini sudah dari tahun berapa? Harusnya, ya kan? Partai politik memberikan pendidikan politik. Agar masanya ini bukan setiap tahun berpikiran lokal 5 tahunan. Pilihan DPR-nya itu adalah mengeluarkan kos yang begitu besar, ya kan? Kosnya kan besar. Bergeningnya, ya kan? Duluan mana nih pemilihan? Kalau duluan oleh DPR, ya kan? Artinya Black, kau kan nak maju. Ya. Sekarang tolong aku. Ya. Iya kan? Ya. Karena kos besar. Kaget kau maju, kau nak maju kaget, aku tolong kau. Iya kan? Ya. Di situ sudah terlihat bahwa dari pemilihan anggota DPR-nya, kosnya tetap besar. Apakah menjadi nantinya kosnya akan kecil? Tidak. Tetap besar. Tetap besar. Artinya kepentingan masyarakat lagi ya kan? Yang sekarang lebih enak lagi. Aku kan tidak dipilih oleh kalian, aku kan dipilih oleh partai. Cuma tidak kado pulau kalau kepala daerahnya ngomong cek itu dengan rakyat. Tidak. Zolimi ya kan, tapi ada banyak mungkin yang arogan. Ya, jadi karena negara konohan gitu nih beraneka ragam sifat. Agak berat. Agak sifat yang banyak. Yang uji kita jalannya lurus ternyata. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, 2029 itu dipilih oleh DPR. Berarti belum ada bicara tentang kemungkinan 2 periode ini bisa berlanjut bagi wali kota ataupun bupati yang terpilih 1 periode saat ini. Karena bicaranya kan komposisi suara partai yang terbanyak di situ. Tinggal tergantung lobby. Kalau misalnya di kota ya kan, kan baru 1 periode, ya kan. Kemarin itu cukup besar partai yang ada di musuhnya kandidat, ya kan, di pertarungan kemarin. Nah, tapi kalau kita tinggal lihat profil, apakah ya kan ke depan ini, ya kan, profil ini bisa menjaga partai-partai politik ini. Iya, ya kan, bisa tidak menjaganya kalau memang tidak ada kans yang lebih besar yang dipercayai oleh rakyat dan wali kota sekarang memang tidak berpihak kepada masyarakat, kemungkinan besar akan muncul yang baru. Ya kader-kader partainya banyak. Iyalah. Yang bagus-bagus. Iya kan? Tapi tetap baik. Wacana ini dimunculkan secara tidak langsung, ada tidak Kak? Kira-kira bayangannya Cik nih. Aku nih sebagai bupati nih, sebagai wali kota nih, baru 1 periode nih. Harus membangun komunikasi lebih baik ya dengan para dewan saat ini. Keuntungan yang akan kita lihat. Karena munculnya wacananya saat ini sudah ada. Wali kota ini atau bupati ya. Kita udah bicara 1 tempat Linggau ya. Karena ya kita lubu Linggau, karena bupati sudah habis, kita belum tahu siapa kandidat yang akan maju. Tapi kalau kota kemungkinan besar. Ya kan, satu dia adalah pimpinan partai. Artinya komunikasi secara politik akan lebih dipermudah.
Iya kan, di dalam. Contoh barang. Iya kan? Contoh barang. Sekarang ini ya Yopi adalah pimpinan partai. Iya kan? Ada kehendak dari partai-partai politik, misalnya Golkar, PKB, Gerindra, PAN, PDI, yang ingin berkehendak dengan wali kota saat ini untuk ya kan menjalankan apa yang menjadi permintaan dari konstituen. Ya kan? Mau tidak mau, dia kan ngelobi nih secara di daerah itu jalannya hancurnya, Pak Wali. Ya kan? Oke, nanti dianggarkan di dalam APBD. Artinya secara tidak langsung dia berhutang budi. Iya kan? Secara tidak langsung dia berhutang budi. Kalau semakin banyak utang budinya, semakin mepetlah dia. Artinya apa? Dia bisa bekerja sama. Ini bayangan kayak, tidak secara tidak. Ini kira-kira bayangan kamu. Udah baca kita mau artinya karena apa yang Allah bisa atau belum tentu juga itu. Allah bisa karena biasa. Iya kan? Jadi semakin dekat, artinya semakin dekat dengan rasa perkawanannya terlebih dahulu. Artinya kalau untuk kepentingan politik, seseorang, misalnya aku, Bled, tanya lo nih, kan kita nih berkawan, Bled. Ya. Aku dukung kau lah. Ya, pasti. Itu namanya berkawan. Kalau politik beda lah, Kak. Iya, tapi perintah partai barang nih, kan? Iya, tinggal apa? Tinggal bagaimana itu berkawan, kawan toh. Seseorang kalau ada kepentingan, aku disuruh maju loh. Kepentingan, semakin banyak kepentingan partai diakomodir oleh pemerintahan, yang artinya kepentingan partai itu bukan kepentingan pribadi ya, misalnya kepentingan adalah kepentingan masyarakat, konstituen. Semakin banyak, artinya kan semakin dekat. Rasa kuda cak itu deh kalau untuk kepentingan politik 2029. Yakin lagi bicara tentang masyarakat. Yakinlah. Jadi karena setiap partai memiliki kans besar memunculkan kadernya. Pertanyaan kita, bagaimana pimpinan DPP partai Pusat ini Demokrat Yopi, Nasdem tidak minta mahar. Komitmennya apa? Ya kan? Bagaimana cara komunikasinya tinggal? Bagaimana cara mereka berkomitmen? Serius tidak? Ya kan? Seseorang kandidat ini ingin ngurusin masyarakat. Itu cuma yang dijingok oleh Big Boss DPP. Ya kan? Tidak banyak dipintaan. Ya. Jadi balik ke masyarakatnya nih. Dengan ada sistem yang bakal dipilih oleh Dewan Wali Kota Kumanur. Peran masyarakat itu kan tentunya bahwasanya plusnya tidak ada kesenjangan terkait pilihan. Karena kita sudah serah habis kepada wakil kita untuk yang menentukan pemilihan. Seperti itu kan. Nah, jadi bahwasanya kurang lokaknya, tim ses juga kurang lokaknya. Malah habis. Cuman lemaknya itu tadi, kita tidak ribut dengan tetangga. Ya. Kita tidak beribut dengan kawan karena kita punya kepentingan dewe-dewe. Cuman kan secara demokrasinya, Kak, itu sudah melaksanakan ini sudah beberapa puluh tahun, bahwasanya itu dipilih langsung oleh rakyat. Bahwasanya ada semacam hak rakyat yang dihabisin. Nyikapi hal itu cak 98 ke bawah itu dipilih oleh DPR. Setelah pasal 98, ya kan? Ini mulai disuarakan bahwa pemilu itu adalah haknya rakyat, yang akhirnya diubah, ya kan, menjadi pilihan langsung. Pada saat ini dihabiskan, ya kan, sudah jelas dampak positifnya bahwa tidak ada perkelahian antar tetangga, tapi dampak negatif secara politik, hak rakyat sudah hilang. Hak rakyat sudah hilang, sudah habis. Yang kemarin disuarakan di 98, ya kan, dengan multi partai kerakyatan, ya kan, ya salah satunya waktu itu kita juga kan, di 98 PRD kejar-kejar untuk cuma multi partai kerakyatan, akhirnya dihabisin, ya kan, dan ini diulang kembali setelah pasca partai-partai ini mulai membesar, ya kan, sudah mulai banyak. Ya kekuasaannya sudah banyak lah, di titik 4% di DPR ke atas lah ya. Contohnya yang sekarang Gerindra, PKB, Golkar, PAN sudah mulai naik ratingnya. Tiba-tiba mengusulkan kembali,
ya kan? Ini secara harfiah menghilangkan, ya kan, haknya masyarakat Indonesia. Suka atau tidak suka. Cuman Ya ada kan? bagusnya juga Kak, bagi partai politik bahwasannya kepala daerah itu yang muncul nanti benar-benar adalah, aku rasa adalah orang-orang benar-benar orang yang paham tentang politik atau kader politik murni seperti itu. Karena partai-partai aku yakin juga bakal mengusung kader-kadernya. Iya, kalau ada kader yang berpotensi. Ya pasti berpotensi lah Kak kalau dia jadi dewan. Berpotensi ini secara intelektual dia memiliki, secara finansial dia ada. Karena ngapa? Iya kan? Tetap baik akan. Jadi tidak bicara tentang kemampuan leadership baik. Tidaklah, tetap Indonesia ini nih. Dalam setiap pemilihan itu pasti cost-nya pasti besar. Mau dia di DPR, mau dia di masyarakat. Ya kan? Tetap ada ya? Tetap, jelas tetap ada. Tidak mungkin karena kemana duitnya tuh? Arahnya ya ke partai-partai lah. Baca nih kan kamu nebak langsung ke sana. Ini sekretariat nak dibeli, isi sekretariat. Mana lembaga pengawasan gitu nih? Ada bakal ada masalah. Nah, ini yang kan pasti ada tetap ada terjadi perubahan, kan? ya kan? Mungkin yang terjadi perubahan. Kalau dulu, kalau yang kemarin adalah komisioner, ya kan? Kalau ke depan ini kemungkinan sifatnya apa ya? Sementara. Ad hoc kemungkinan. Karena jadi sudah pasca ini habis, pasca pemilihan habis. Jadi cuma kalau KPU kan tetap dewan, dia tetap KPU tetap lembaga, lembaga, tapi orang Bawaslu-nya ya. Itu berarti ad hoc seperti Bawaslu, ya, seperti itu wacana-wacana yang terlihat ya. Baru wacana ya, cuman Kak Batuk sudah ngarahnya ke situ. Apa dia guna lagi? Coba, untuk PPK tidak ada lagi. Untuk PPS tidak perlu. Apalagi yang penting. Oh iya, karena tidak ada lagi. Karena cuma ada sekali pemilihan itu, yaitu DPR. Sudah itu selesai. DPR mungkin kemungkinan presiden rencananya. Perencanaan. Karena dari yang beredar bahwa pemilihan itu gubernur sama ini. Wali kota dan bupati. Artinya masih ada dua item kegiatan DPR sama presiden yang dipilih langsung. Nah, ini Kakak sebagai masyarakat lah, sebagai orang pernah berpolitik juga dalam partai politik lah istilahnya kan. Dengan adanya wacana ini, secara pribadi Kak Banto itu lebih pengennya tetap pemilihan langsung secara dia usah munafik lah ataupun DPR. Demokrasi. Kalau kita berbicara demokrasi, aku lebih sepakat tetap seperti ini. Persoalannya tinggal menghabiskan apa yang menjadi keinginan yang terus-menerus, yaitu keinginan dalam otak bahwa setiap pemilihan itu adalah duit, tapi bukan komitmen yang dilihat oleh masyarakat. Ya kan? Kalau pada saat pemilihan DPR sudah bisa berubah, bahwa yang menang itu memang memiliki visi dan visi, bukan, ya kan? Tanda kutip bukan duit, ya kan? Artinya pendidikan politik yang sudah bisa berjalan, ya kan? Kalau itu bukan karena keinginan pengen tetap dapat loka juga nih, bukan, ya kan? Dalam aku masih pengen hilang loka aku nih Black. Dalam perjalanannya juga, ya kan, kita bukan bagian yang dari penerima loka. Iya. Kita bukan dari penerima loka. Berapa pilkada yang sudah pernah kau ikuti? Iya kan? Kita bekerja sungguh-sungguh, iya kan? Yang dapat loka. Itu sudah biasa. Itu ya. Iya, alhamdulillah kita bukan bagian yang dapat loka. Selalu bagian cuci piring, bersih-bersih. Jadi kedepannya tingkat penyuaraan rakyatnya itu dalam aksi demo-demo lebih banyak ke DPR berarti dong. Secara otomatis kalau itu dipilih oleh DPR ya. Secara otomatis lebih banyak mendesak DPR-nya berarti ya. Karena dialah yang bisa. Maksudnya kamu yang salah, kamu yang milih dia sebagai bupati wali kota. Kan? Seperti itu ya. Kekuatan DPR kan jadi lebih kuat. Iya kan? Bisa mengimpes, bisa memberhentikan wali kota. Belum ada undang rencana wacana. Pasti ada dibuat. Karena mereka yang memilih dan mereka juga yang bisa memberhentikan. Hak angket nah, gitu ya. Kan sekarang sudah ada, mungkin ke depan ya kan? lebih diperkuat, lebih diperketat, lebih diperkuat, dipertegas. Iya, jadi mudah. Ya, jadi arahnya pasti banyak ke situ. Bisa manggil bupati mungkin sehari 2 kali.
Mau dipanggil wali kota sehari 2 kali. Berapa lo berarti peran dewan ke depan juga? Banyak. Banyaknya pengawasan itu, Iya. termasuk mengawasi wali kota atau bupati. Ya agar mereka sebenarnya bekerja. Karena pasca mereka, ya kan, mereka masuk ke gedung DPR itu, ya kan, bukan lagi sebenarnya bekerja untuk dapil, tapi bekerja untuk masyarakat kota, masyarakat kabupaten. Tapi kan egosentris anggota DPR pasti, oh itu kan bukan dapil aku. Si doi dapilnya di sana. Nah, padahal uang yang ngomong ini memang bukan dapil dia. Tapi karena kedekatan secara emosional, ya kita ini banyak. Ya kan? Aku misalnya dapil Lakitan Muara Kelingi waktu itu, ya kan? Yang di Tugu Mulya juga ngomong. Kak, cuman kak ini, Kak. Kucing, ayam, naik pucuk seng. Jadi Kak Panto ini salah satu orang yang tidak setuju kalau wacana dipilih. Iya, karena menghabiskan demokrasi. Ya. Menghabiskan demokrasi kan. Terus juga kan kita memilih wakil rakyat itu kan demokrasi juga, Kak. Keterwakilan suara kita. Iya. Berarti tidak habisnya nggak demokrasi itu, Kak. Karena kita sudah mewakili para suara kita di DU. Ya memang asumsinya tidak hilang, asal DPR-nya, ya kan, benar-benar memahami bahwa mereka punya rakyat. Kenapa? Misalnya laporan masyarakat, cepat direspon, ya kan? Cepat direspon. Ya, ada juga sih masyarakat saat ini Kak, ambil pusing lah. Iya banyak, karena kenapa masyarakat tidak selalu mengambil pusing dengan problem yang besar, ya kan? Karena tingkah laku, karena hasil keputusan DPR-nya sendiri. Contoh, ini Musirawas rusak jalan, rusak. Ya kan? Apa yang direspon? Itu kan jalan negara, kalau bicara jalan. Itu salah satu. Jalan negara. Salah satu. Kan sudah dikunjungi oleh gubernur. Iya kan? Kota. Bahwasanya tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Kota. Kasus bullying. Bullying. Iya kan? Di kota. Ya. Iya kan? Sudah banyak terjadi. Iya kan? Responnya? Aduh, Kak Panto. Respon anggota DPR. Karena kita ini mengarahkan, bukan Yoyopi yang turun. Bukan kepala daerah. Itu sudah jelas, karena SMP-nya 1, misalnya waktu itu kasus yang waktu kemarin, itu langsung turun. Ya. Anggota DPR. Nih, ada 53. Iya kan? 53 kasus HIV/AIDS. Rata-rata adalah usia dini. Ada. Nah, mungkin tidak terbaca oleh kita ada rasaku ada kepedulian. Berita di Lubuk Linggau ini seberapa positif nih yang ada rasaku ada. Ya, insya Allah. Mungkin waktu berita itu muncul kakak tidak terbaca, kuota kakak lagi habis. Bisa. Iya, hilang tak berita-berita lain hilang. Jadi tidak sempat bahwasanya ada. Tahu-tahu lah habis. Atau di take down. Ada di take down. Yakin lah gue. Oke, Kak Banto, makasih banyak. Oke. Ya.